Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel yang membahas mengenai beberapa penelitian-penelitian dan edukasi-edukasi terkait dengan skripsi, tesis, ataupun disertasi teman-teman sekalian. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai metode mind mapping di dalam menulis bahasa Inggris. So, what is mind mapping itself? Nah, di sini menurut Buzan, in 2005, Buzan itu mengatakan kalau mind mapping is an expression of radiant thinking and is therefore a natural function of the human mind. Nah, jadi mind mapping ini adalah sebuah fungsi natural dari pemikiran manusia. It is a powerful graphic technique which provides a universal key to unlocking the potential of the brain. Nah, jadi potensi-potensi dari pemikiran kita, dari otak kita, itu akan di-unlock oleh si mind mapping ini. The mind map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance human performance. Nah, jadi mind mapping ini bisa digunakan di berbagai skill dalam bahasa Inggris ataupun di berbagai mata pelajaran yang lain. Tapi dalam pembahasan ini kita hanya akan fokus dalam skill menulis ya, teman-teman. Nah, selanjutnya Zaid bilang kalau mind mapping is an outline for the writing of a short essay on the topic, or that a segment of the map is used in writing of a paragraph. Mind mapping like a picture which is worth 1,000 words. It motivates students to talk, listen, and encourage them to write. Nah, jadi mind mapping ini mengencourage siswa untuk menulis gitu. Nah, kita akan menunjukkan seperti apa bentuk dari mind mapping itu sendiri. Nah, bentuk dari mind mapping itu bisa digambarkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita akan mempetakan ide-ide kita akan mempetakan ide-ide siswa ke dalam bentuk lingkaran, gambar-gambar, dan akan dihubungkan oleh beberapa cabang dan ranting-ranting. Nah, nanti di sini siswa akan menuliskan topik utamanya, lalu menuliskan subtopiknya, lalu menuliskan detail-detailnya yang lebih deeper dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, jadi di sini adalah temanya, seperti contohnya di sini ada future. Nah, di future itu ada family, ada food and health, ada love, sport and fun, education, sama job. Nah, di sini bisa lagi digambarkan jobnya mau job seperti apa, education yang bagaimana, sport and fun, love, food and health, and etc. Oke. Kalau teman-teman sudah mengerti sampai di sini, kita lanjut ke langkah-langkah untuk membuat mind mapping ya. Nah, menurut Buzan di tahun 2003, ada beberapa langkah untuk membuat sebuah mind mapping. Pertama, use a blank sheet of unlined paper and some colored pens. Make sure the paper is placed sideways. Nah, jadi yang kita butuhkan pertama adalah selembar kertas kosong dan beberapa pensil warna. Kemudian, draw a picture in the middle of the page that sums up your main subject. The picture represents your main topic. Nah, jadi kita akan membuat sebuah lingkaran di tengah yang akan menggambarkan mengenai topik utama kita. Nah, yang ini ya teman-teman, topik utama berada di tengah. Oke, selanjutnya, draw some thick curved connects line coming away from the pictures in the middle of the page, one for each of the main ideas you have about your subject. The central branches represent your main subtopic. Nah, jadi dari ide utama akan dihubungkan ke beberapa cabang. Nah, di cabang ini kita akan memberikan beberapa subtopik seperti education, job, family, dan lain-lain. Kita akan menghubungkan setiap subtopik dengan topik yang kita miliki dengan sebuah cabang. Nah, yang seperti ini ya.
Oke, selanjutnya, name of each of this idea and if you want, draw a little picture of each. This uses both sides of the brain. Words are underlined throughout a main map. This is because there are keywords and underlining as in normal notes show their importance. So, di sini kita diajarkan untuk menulis nama-nama dari ide-ide yang kita miliki tersebut. Nah, kemudian kita akan menggambarkan sebuah gambar-gambar kecil untuk membuat itu lebih menarik. Nah, dari gambar-gambar kecil ini kita bisa mendeskripsikan mengenai topik yang lebih detail lagi dari topik utama kita. Selanjutnya, from each of these ideas, you can draw other connected lines, spreading like the branches of a tree, and your thoughts on each of these ideas. These additional branches represents the details. Nah, dari cabang-cabang ini kita akan membuat ranting-ranting lagi. Ranting-ranting ini akan berisikan ide-ide yang lebih detail. Nah, kita akan memberikan sebuah contoh ya, teman-teman. Contohnya seperti di bagian job, itu kita bisa menambahkan pekerjaan apa yang kita inginkan di masa depan. Ini contoh topiknya adalah masa depan ya. Sebagai contohnya adalah teacher. Oke, kita perbesar biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Terus bisa diberikan sedikit warna supaya lebih menarik. Kita berikan warna seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bisa digambar beberapa lagi yang menjadikan detail dari cabang-cabang ini. Begitupun detail dari cabang-cabang yang lain. Seperti ini. Nah, jadi teknik mind mapping ini bisa membantu siswa untuk mempetakan ide-ide mereka agar mereka mampu menulis dengan baik dan dengan memiliki banyak ide yang telah mereka kembangkan melalui metode atau teknik mind mapping ini. Nah, bagaimana cara siswa-siswa ini untuk membuat sebuah tulisan dari mind mapping? Siswa akan menghubungkan detail-detail yang telah mereka tuliskan dari gambar atau tulisan menjadi sebuah tulisan panjang yang berisikan informasi dan detail-detail yang telah mereka tuliskan dari mind mapping yang telah mereka buat tersebut. So, kami harap ini dapat membantu teman-teman untuk mengajarkan siswa-siswa kalian agar dapat menulis bahasa Inggris dengan lebih baik dan benar dan dengan menggunakan metode-metode ataupun teknik-teknik yang lebih bervariasi dan menarik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman dapat menulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye!